Smalls, turn up them, bruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiza Indah Syafira. Saya Febri Tirani. Saya Jahida Salta. Saya Monika Abdullah Putri. Saya Zira Indonesia. Saya Jasmine Fatianum. Saya Fikri Firmansyah. Sungai ini juga terhubung ke Sungai Siang yang saat ini menjadi arus penting perdagangan karena berhilir ke Malaka. Belanda sangat menguasai Sungai Siak, apalagi setelah adanya perjanjian damai dengan Kerajaan Siak pada tahun 1841. Kapal kapun dari Belanda sangat menguasai Sungai Siak, apalagi setelah adanya perjanjian damai dengan Kerajaan Siak pada 1841. Kapal Belanda dengan mudah mengangkut hasil kebun dari Sumbar menuju Singapura. Di beberapa titik sungai dibangun pos tentara sebagai pengamanan pelayanan kapal, dan Datuk mengetahui kelemahan Belanda karena belum menguasai desa-desa di sungai. Disinilah gerilya dimulai. Datuk Tabano memiliki dua orang kepercayaan, yaitu Usman dan Saleh, untuk mengintai kapal-kapal yang perdagangan Belanda di Sungai Siak. Kata sejarawan Riau, Profesor Saleh dan Usman menyamar menjadi nelayan. Keduanya juga menyusup ke pelabuhan sembari membawa hasil tangkapan ikan untuk memetakan tujuan serta daerah yang dilalui kapal dagang Belanda. Dari informasi keduanya ini, Datuk Tabano sering berhasil menyabotase hingga mengarahkan kapal dagang dimaksud. Akibatnya, keuntungan perdagangan Belanda menurun drastis. Karena sudah 2 tahun merugi, Gubernur Jenderal Belanda di Batavia, Jakarta, mengirim 1 batalion tentara ke Kampar. Tujuannya menangkap hidup-hidup Datuk Tabano. Hal ini membuat Datuk Tabano terpeleset karena lantai licin akibat banjir darah. Ia pun berhasil ditangkap setelah dihujani bayonet tentara Belanda. Belanda tak langsung membunuhnya karena tahu kebal peluru, makanya dicambuk pakai pelepah pisang itu. Kelemahan dari kebal peluru, terang Suwardi. Hampir sebagian Datuk Tabano diikat di depan rumahnya tanpa diberi makan dan minum. Datuk Tabano selalu dikisah Belanda tak langsung membunuh karena ingin membuat rakyat ketakutan. Belanda seolah ingin memberi pelajaran. Seginilah nasib melawan mereka, ucap Suwardi. Perang akhirnya terjadi di halaman rumah Datuk Tabano. Ratusan tentara mengepungnya dan puluhan di antaranya tewas. Saleh dan Usman akhirnya gugur setelah membunuh beberapa tentara Belanda. Sadar kalah jumlah, Datuk Tabano mundur perlahan untuk masuk ke rumahnya. Dia punya selasat jika di tempat sempit, maka akan lebih banyak tentara yang... Waktu berjalan, tentara Belanda sampai di Pekanbaru untuk menuju Kampar. Kala itu, Datuk Tabano baru dari hutan bersama pengikutnya serta anak dan istrinya. Sebelum masuk ke rumahnya, Desa Muarawai, Saleh mendapat pesan supaya nanti kalau Belanda datang agar membawa keluarganya lari. Waktu saat asar masuk pada sekarang usai sholat berjamaah dan melaksanakan wiripat petang, terdengar teriakan sebagai tanda Belanda datang. Dengan sigap, Datuk Tabano mengambil lembing dan menggenggam pisau dari senjatanya. Istri langsung dibawa lari oleh beberapa orang kepercayaan Datuk Tabano. Saleh dan Usman tetap tinggal karena ingin berjuang dengan Datuk Tabano. Keduanya ingin mati syahid.